Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa sekalian, kali ini kami akan membahas tentang masalah hukum bunga bank. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, seorang teman dari Pare Kediri, tentang hukum bunga bank. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Di sini perlu saya jelaskan bahwa mengenai hukum bunga bank ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa para ulama mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram. Di antara mereka ada dulu mantan rektor Al-Azhar Syekh Yusuf Al-Qardawi, juga ada namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, juga ada Abu Zahroh dan Muhammad Al-Ghazali. Namun di samping itu juga ada yang menyatakan bahwa hukum bunga bank itu adalah halal dan bukan termasuk riba. Di antara yang mengatakan seperti itu adalah Syekh Ali Jum'ah. Juga ada nama Muhammad Abduh. Ada juga nama Syekh Muhammad Ali At-Tantawi. Ada juga Muhammad Syekh Abdul Wahab Khalaf dan juga Mahmud Shaltut. Saudara sekalian, pemirsa, penting bagi kita untuk mengetahui masing-masing alasan dari pendapat yang mengatakan halal dan haram. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa pada dasarnya pendapat mengenai bunga bank itu adalah pendapat yang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara alasan yang para ulama yang mengatakan bahwa hukum bunga bank itu haram adalah bahwa karena dia termasuk riba dan riba itu diharamkan. Tidak ada perbedaan antara yang banyak maupun yang sedikit. Karena ada kaidah bahwa sesuatu yang meskipun yang jika banyak itu adalah haram, maka sedikit pun juga haram. Khamr itu haram, maka baik sedikit maupun banyak tetap haram. Berzina itu haram, apakah dia sebentar atau lama, apakah sekali atau dua kali atau tiga kali, tetap haram. Jadi dibandingkan dengan hukum-hukum yang seperti itu, maka riba itu haram meskipun sedikit maupun banyak. Sedangkan di antara orang, para tokoh, para syekh yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal, itu mengatakan bahwa kehalalannya itu pertama, karena itu ada asas antarodin, saling ridho. Di bunga itu menjadi saling ridho di antara kita yang meminjam dan pihak yang dipinjami. Ketika kita datang ke bank, bahwa di bank itu ada bunga, kita sudah mengerti dan kita ikhlas ridho untuk meminjam di sana, berarti kita ridho. Dengan asas antarodin ini, maka mereka mengatakan seperti Syekh Ali Jum'ah dan orang-orang yang disebutkan tadi mengatakan bunga bank itu halal, bukan termasuk riba, karena dia termasuk sudah memenuhi asas antarodin. Yang kedua, alasan orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya halal itu karena tidak memenuhi at'afan mudha'afah. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa halalnya bunga bank itu karena dia tidak sampai berlipat-lipat ganda. Yang haram itu dinamakan riba itu adalah jika dia sampai berlipat-lipat ganda. Saudara pemirsa sekalian, penting di sini dikatakan bahwa di samping para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan halal dan juga ada yang mengatakan haram bunga bank itu, juga kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa tidak memberikan pendapat apapun terhadap masalah bunga bank ini atau disebut dengan mauquf. Ya, tapi perlu diketahui bahwa memaukufkan
memaukufkan hukum bunga bank ini bukan berarti karena para ulama itu tidak mengerti, ya. Adalah bahwa riba itu haram sudah jelas, tapi apakah bunga bank itu riba? Itu tunggu dulu. Karena bunga bank ini sudah hampir kita tidak bisa hindari, ya. Banyak hal dalam transaksi kita keseharian yang melibatkan bank. Setiap orang yang punya usaha, bahkan uang itu didapatkan juga dari bank. Nah, sehingga ini dimasukkan ke dalam kategori kebahayaan atau kemudorotan atau semacam berdosaan yang sudah umum, gitu. Nah, di situ ada sebuah kaidah yang begitu populer, itu ada kurang lebih berbunyi idza ammal balaya fatuhfa. Jika sebuah kemudorotan itu sudah, atau sebuah kemelaratan, kesulitan itu sudah merata, maka hukumnya menjadi diringankan. Nah, penting untuk membahas masalah halal haram riba ini. Tapi para ulama di satu sisi juga ada yang mengatakan bahwa bunga bank ini belum bisa diputuskan karena menyangkut banyak hal. Nah, karena apa? Setiap pendapat tentang sesuatu itu mengandung konsekuensi hukum. Jika sekali kita mengatakan bahwa bunga bank itu adalah haram, maka semua yang berkaitan dengan bank itu menjadi haram. Padahal hampir kita tidak bisa menjumpai sekarang ada orang yang menyimpan uangnya tidak di bank, ya. Transaksi pun sekedar transfer atau hanya sekedar menyimpan uang atau apa. Bahkan orang-orang yang bekerja di bank itu menjadi dampak daripada keberdosaan bunga bank itu. Karena sebagaimana kita tahu ada suatu hadis yang mengatakan, sebagaimana dikutip Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, mengatakan bahwa seseorang yang membantu dalam suatu kezaliman, ya, dalam suatu perbuatan yang haram atau perbuatan yang berdosa, maka dia itu walau bisyatri kalimatin, meskipun hanya satu isyarat saja, maka dia itu bisa mendapatkan keberdosaan yang sama dengan orang yang dengan orang yang berkecimpung di dalam hal itu. Artinya orang yang ikut dalam sistem itu seberapapun perannya, maka dia menjadi terkena dari dampak keharaman bunga bank jika kita mengambil hukum bunga bank yang haram. Hampir dalam semua aspek kehidupan kita sekarang ini sudah tidak ada yang tidak terlibat dengan bank. Meskipun hanya orang yang transfer saja, ataupun bahkan tukang bersih-bersih di situ, cleaning service, satpam, tukang parkir, dan sebagainya. Nah, dari situlah maka para ulama itu tidak memberikan keputusan yang jelas mengenai hukum bunga bank demi untuk memperhatikan nasib umatnya. Jadi seorang ulama itu ketika dia memutuskan suatu perkara, ada konsekuensi hukum yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan mengenai dirinya dan juga mengenai para pengikutnya. Sehingga berdasarkan hal itu, melihat bahwa ekses yang ditimbulkan oleh bunga bank dalam hal keputusan yang diambil apakah itu halal dan haram itu sangat besar, para ulama tidak mengambil keputusan apapun terhadap hukum bunga bank ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi bahwa apa yang kami jawab ini sebenarnya perkara masalah bunga bank ini adalah sesuatu hal yang sudah cukup lama. Cuman karena ada saudara yang bertanya dari Kediri, semoga bisa membantu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan beliau. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa aqibna anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.